Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruan ulama pada Multaqa Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah se-Nusantara, Sabtu 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan 19 Oktober 2024. Menyongsong Indonesia baru, saatnya tampil pemimpin yang amanah dan buang komunisme, tinggalkan demokrasi. Sebentar lagi, tepatnya tanggal 20 Oktober 2024, bangsa Indonesia akan memiliki pemerintahan baru. Pada tanggal tersebut, presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilu pada Februari yang lalu akan segera dilantik, menyusul DPR yang telah dilantik sebelumnya. Walhasil, pemerintahan model trias politika ala demokrasi yang akan terbentuk, yang akan menerapkan sistem kapitalisme demokrasi bila condong ke Amerika, atau sistem sosialisme komunisme apabila condong ke Cina. Kedua sistem tersebut pernah dan tengah diterapkan oleh pemerintah yang terbentuk sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan dua sistem tersebutlah yang mengakibatkan rusaknya tatanan sosial bangsa Indonesia, rusak dan merosotnya moral generasi bangsa, rusak dan menipisnya kekayaan alam Indonesia, terancamnya kesatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia, tercengkramnya Indonesia oleh asing dan asing, serta kerusakan-kerusakan lainnya. Pada saat yang sama, Islam dan umat Islam masih dianggap sebagai pihak yang mengancam dan membahayakan akan Indonesia. Islamofobia masih dijadikan sebagai penghias pikiran umum. Oleh karena itu, pada momentum menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, kami para ulama ahli sunnah wal jamaah melalui Multaqa Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah se-Nusantara menyampaikan nasihat kepada penguasa sebagai berikut. 1. Bahwa kepemimpinan adalah amanah. Artinya, siapa saja yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan harus menjalankan tugas pelayanan atau riayah dan bertanggung jawab atau mas'uliyah terhadap kepemimpinan hajat hidup seluruh rakyat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati." Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menyia-nyiakan amanah akan berakibat kehinaan dan penyesalan di akhirat. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ketika beliau minta diangkat sebagai pejabat. Sallallahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha." Wahai Abu Dzar, kami ini lemah, kamu ini lemah untuk memegang jabatan, padahal jabatan merupakan amanah. Pada hari kiamat, ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak dan melaksanakan tugasnya dengan benar. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, bahwa terbentuknya pemerintahan baru tidak bisa diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional
apabila sistem yang diterapkan adalah kapitalisme demokrasi atau sistem sosialisme komunisme. Sebab keduanya telah terbukti tidak mampu menjadikan negeri ini atau bangsa Indonesia ini lebih baik, tetapi justru mengakibatkan negeri dan bangsa yang kaya sumber daya alam ini menuju stagflasi, bahkan mengarah menuju menjadi negara yang gagal. 3, bahwa ruh negeri ini dan bangsa Indonesia adalah Islam. Artinya wilayah, negeri, dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sebagian besar, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, adalah bekas wilayah kesultanan-kesultanan Islam. Sumbangsih para sultan dan penguasa kaum muslimin untuk Indonesia tidak ternilai harganya dan bahkan tidak tergantikan. Dan kesultanan tersebut sangat erat sekali hubungannya dengan kekhilafahan Utsmani yang notabene adalah negara Islam atau daulah Islamiyah. 4, bahwa merupakan suatu yang termasuk tidak beradab, bahkan brutal, tidak tahu diri, tidak tahu rasa berterima kasih, serta ahistoris kalau menjadikan umat Islam dan Islam serta syariat Islam dan khilafah Islamiyah sebagai musuh. Dengan adanya sikap Islamofobia dan radikalisme. Yang kelima, bahwa rumah besar bagi bangsa Indonesia adalah khilafah Islamiyah. Sekali lagi, rumah besar bagi bangsa Indonesia adalah khilafah Islamiyah, bukan demokrasi kapitalisme, bukan sosialisme dan komunisme. Khilafah Islamiyah akan mengantarkan Indonesia dan penduduk muslim terbesar di dunia ini menjadi adidaya atau daulatul ula fil alam. Menggeser kedudukan Amerika Serikat, menggeser kedudukan Eropa, Rusia dan Cina. Keenam, bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia menyongsong masa depannya dengan kepemimpinan yang amanah dalam sistem yang sahih, yaitu khilafah Islamiyah. Buanglah komunisme dan tinggalkan demokrasi segera. 7, saatnya memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kemakmuran di dunia terwujud serta keselamatan dan kebahagiaan di akhirat dapat kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan penuhilah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyeru kalian kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya mendingding antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dihimpunkan. Demikian pernyataan sikap kami ulama se-Nusantara dalam multaqa ulama ahli sunnah wal jamaah. Semoga Allah meridhoi kita semua. Wa man nasru illa min indillahil aliyyil azim. Bogor, Sabtu 16 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.